Ruang rapat utama DPRD Kabupaten Kutai Barat, Kubar, dipenuhi anggota Dewan Lintas Fraksi beserta perwakilan lembaga negara dan masyarakat. Agenda rapat dengar pendapat, RDP, ini, digelar menindaklanjuti surat permohonan warga serta keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD yang memasukkan persoalan sengketa lahan Kelian Dalam, pada agenda resmi Dewan Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. RDP dibuka Wakil Ketua DPRD Kubar Agustinus, fraksi Golkar, yang menegaskan komitmen lembaganya mengurai dampak sosial investasi yang dinilai menyimpang. Kami di DPRD hadir bukan sekedar menengahi, melainkan memperjuangkan hak masyarakat, ujar Agustinus dalam pengantar sidang. Seluruh unsur pimpinan serta perwakilan, anggota Dewan disertai pejabat Muspida, dinilai menegaskan keseriusan negara merespon konflik lahan yang makin mendapat sorotan nasional. Dalam sesi tanggapan, Dewan Lintas Fraksi mengkritik investasi yang dinilai menyimpang dari kaidah. Octavianus Jack mengingatkan aparat penegak hukum maupun manajemen perusahaan untuk tidak meremehkan eskalasi persoalan. Jangan menunggu masalah besar baru bertindak, jangan menunggu Kutai Barat chaos dulu baru ada perhatian, tegasnya. Pemilik lahan yang sah itu, coba Pak Petinggi nanti difasilitasi Pak. Ini Kutai Barat ini kan agak riskan Pak Petinggi ya. Ini masalah ini seperti yang dikatakan Pak Heri, Kutai Barat ini sudah berapa kali chaos sudah Pak. Senada, Adrianus menegaskan TNI Polri di Kutai Barat tidak boleh sekedar berharap dan menjaga situasi aman, namun justru harus mengantisipasi ketidakkondusifan yang bisa muncul akibat kelalaian penanganan perkara. Tetapi di dalam hal ini kita minta juga polisi ya harus juga merespon cepat, tidak menunggu ini terlalu berdampak besar masalah baru kita respon. Kita selaku penegak ya, khusus yang di polsek di tingkat kecamatan juga proaktif bagaimana melakukan menengahi masalah yang ada. Sementara Potit menyatakan kesiapan komisi terkait terjun langsung ke lapangan guna menginvestigasi setiap prosedur yang diklaim sudah dipenuhi oleh pihak investor. Tapi kalau memang betul seperti itu, haknya jangan juga gusur begitu saja. Pimpinan sidang Agustinus, Wakil Ketua DPRD Kubar, menyetujui pembentukan tim formatur yang melibatkan unsur DPRD, Muspika, lembaga penegak hukum, dan perwakilan warga. Tim bertugas menginventarisasi data faktual hak tanah warga yang diduga digusur, menelusuri aliran dana kompensasi yang diklaim sebagai taliasi, THR, mengevaluasi legalitas dokumen SPPHAT dan perjanjian jual beli tanah, menyusun rekomendasi penegakan hukum dan langkah ganti rugi. Berdasarkan berita acara rapat terdapat 7 poin agenda yang diharapkan bisa terwujud. Pimpinan rapat Agustinus, Wakil Ketua Dewan menegaskan, PT ISM yang akan bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional kegiatan yang akan diagendakan ke depan. Menyikapi permintaan tersebut, Yahya Ola, perwakilan PT ISM, menyanggupi permintaan tersebut dan beberapa perwakilan perusahaan lainnya. Dengan tim ini, kita akan tahu siapa yang menipu, ditipu, atau tertipu, ujar salah satu warga. Ya, baik, selamat sore Pak Agustinus. Sore Pak. Terkait dengan RDP ini, apa yang bisa disampaikan Pak, dan penyelesaiannya seperti apa? Dan langkah-langkah lanjutan yang diambil oleh teman-teman DPR beserta warga seperti apa? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih, selamat sore. Nah, kami dari DPR ini memfasilitasi atas keluhan-keluhan masyarakat Kelian Dalam, ada lahannya tergusur dan ada infonya bahwa salah bayar. Nah, kami di DPR berharap perusahaan yang menggusur maupun yang menjual itu bisa diverifikasi ulang karena kita akan mencari kebenaran. Nah, langkah dari DPR memfasilitasi, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik karena kita menyarankan supaya Pak Petinggi untuk dengan Muspika mengadakan memfasilitasi persoalan-persoalan yang di Kelian Dalam. Nanti kita DPR akan ikut memantau proses itu. Nanti ketika memang itu prosesnya tidak ada progres, kita di DPR siap menerima apa yang menjadi keluhan masyarakat, mengadakan RDP kembali di kantor DPR. Bahkan
kalau nanti itu dibutuhkan, kita bentuk tim investigasi siapa memang yang pemilik sebenarnya. Kita dari DPR akan siap, bahkan kita akan siap turun ke lapangan bersama-sama dengan tim-tim. Kita membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kelian Dalam. Ya baik, terkait dengan hasil rapat kemarin Pak, yang apa langkah yang akan diambil Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Kutai Barat yang telah mau membuka mata mereka untuk kasus kami yang ada di Kelian Dalam. Yang kedua juga kami berterima kasih kepada lembaga-lembaga tertinggi negara yang sudah hadir, yang mau mendengar permasalahan kami yang di Kelian Dalam. Jadi untuk selanjutnya kami akan membentuk tim formatur, yaitu dari beberapa sektor, dari pemerintahan, dari masyarakat, dan juga dari hukum. Jadi dari tim tersebut akan turun ke lapangan Pak. Di situ kita akan melihat siapa sebenarnya yang benar, siapa sebenarnya yang salah, dan siapa juga yang bermain. Itu Pak. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Petinggi Imran Rosadi kemarin, bahwa beliau akan melanjutkan prosesnya ini ke dalam proses hukum. Apa yang Bapak harapkan dari statement beliau? Baik, sebenarnya kami masih berharap dari kebaikan Pak Imran Rosadi untuk membantu kami masyarakat Kelian Dalam. Tetapi dari kami masyarakat, kami sedikit meragukan apa yang Pak Imran Rosadi ungkapkan di depan anggota Dewan. Karena selama ini kalau memang Pak Imran Rosadi mau membantu kami, masalah ini sudah lama selesai. Tidak perlu sampai ke anggota Dewan kalau memang Pak Imran Rosadi bertanggung jawab dengan masalah kami ini Pak. Itu Pak. Demikian juga Pak dengan terkait proses hukum yang di Kutai Barat. Proses kami, maksudnya Pak Teguh kemarin dari perwakilan Polres Kutai Barat mengatakan bahwa kami tidak ada sama sekali laporan yang masuk ke Polres Kutai Barat. Di situ kami masyarakat sangat kecewa sekali Pak dengan ungkapan Pak Teguh. Selama ini kami sudah diproses dari Dumas sampai dipindahkan ke laporan polisi atau LP. Selama ini prosesnya terus berlanjut Pak. Kami menduga sesuatu permainan dari oknum Pak, sehingga proses kami pun dipersulit. Dan juga kami selama ini bertanya, kenapa sih kasus kami ini kok diprosesnya di PPA? Sementara yang kami tahu PPA ini adalah perlindungan anak dan perempuan. Sementara kasus kami ini seharusnya ke Pidum Pak. Itu. Jadi kami sangat bingung sekali Pak dengan kasus kami ini. Oh, jadi Pak Rahmadi dan warga masyarakat sedikit kebingungan terkait statement dari Pak Teguh kemarin bahwa tidak ada laporan yang masuk. Berarti ada kecurigaan begitu gak Pak maksudnya? Iya betul sekali, kami ada kecurigaan atau menduga Pak, ini suatu ada permainan Pak. Kenapa Pak Teguh dari perwakilan Polres kok tidak tahu bahwa ada laporan kami ini Pak di Polres Kutai Barat? Karena selama ini terus diproses, walaupun kami anggap itu diperlambat Pak prosesnya, tidak cepat. Apa yang Bapak harapkan dari hasil pembuka fakta atau mengungkap fakta sebenarnya nanti dari tim formatur yang dibentuk dari beberapa sektor? Harapan kami masyarakat nanti akan terungkap Pak, siapa sebenarnya selama ini yang bermain. Dari pemalsuan SPPHT sampai nama-nama yang dicatut itu nanti akan terungkap semua Pak. Itu demikian juga ke lapangan nanti kita akan melihat siapa sebenarnya yang punya lahan tersebut Pak. Itu satu Pak yang saya ingatkan, kalau sudah turun lapangan nanti harapan kami untuk pihak hukum harus benar-benar menjalankan hukum yang ada di Kutai Barat ini. Dan pihak hukum juga harus menepis dugaan-dugaan yang tidak benar, bahwa ada dugaan dengan kerjasamanya dengan mafia tanah yang di Kutai Barat ini Pak. Sekian dan terima kasih. Perlu sampaikan di sini bahwa kami dari Polres Kutai Barat, apapun pengaduan, apapun laporan dari masyarakat tentunya akan diproses dengan melalui tahapan-tahapan. Kami tadi sudah menanyakan ke bagian Tiditer dan juga menanyakan langsung kepada Pak Camat terkait dengan surat ataupun pengaduan ataupun laporan
terus kemudian dari BPN ada surat tembusan ke Kapolri, Kapolres, dan lain sebagainya. Ini kalau hanya sebatas surat, tentunya belum kuat untuk dijadikan sebagai bahan laporan. Oleh karena itu, kalau memang ada yang mau melapor, dipersilakan. Ya, kami tetap akan melakukan proses yaitu penyelidikan. Setelah penyelidikan kemudian gelar perkara. Setelah itu dilanjutkan dengan penyidikan. Suasana rapat membuat warga bertanya-tanya ketika perwakilan Polres Kubar, Kabak Ops Teguh Budi, menyatakan pihaknya belum menerima satupun laporan polisi, LP, terkait sengketa lahan tersebut. Pernyataan ini memicu kecurigaan warga, sebab laporan pengaduan masyarakat yang diawali, Dumas, hingga LP, sudah terregister beberapa bulan terakhir hingga saat ini. Salah satu perwakilan masyarakat adat, organisasi Tameng Adat Borneo, berharap hal ini hanya kekeliruan informasi atau miskomunikasi saja, bukan hanya kiasan meja belaka, atas laporan polisi serta proses yang sejauh ini telah dilakukan oleh rekan-rekan presisi. Polres Kutai Barat terungkap pula bahwa penanganan perkara justru dilimpahkan ke unit PPA, bukan unit Pidum atau Tipikor, sebagaimana lazimnya kasus agraria dan korupsi. Media Transnews difasilitasi oleh Humas Polres Sukoco, telah mengonfirmasi Kanit PPA, Rahmat Rudi, bahwa berkas memang dilimpahkan kepadanya tanpa penjelasan detail soal surat perintah penyelidikan, Sprinlidik, unit sebelumnya beberapa waktu silam kepada media. Warga mendesak Kapolres Kubar, AKBP Bonei Wahyu Wicaksono, untuk menindak anggota yang diduga melanggar kode etik, jika terbukti terjadi malprosedur dalam kasus ini. Julian David Hasudungan Siregar, JDHS, diduga sebagai otak di balik berbagai konflik lahan yang melibatkan kontraktor pembebasan lahan PT Indotama Semesta Manunggal, ISM. Para anggota Dewan menilai praktik manipulasi data, janji tali asi, serta pemberian THR, alias kompensasi semu menjadi pola berulang yang merugikan masyarakat. Pasalnya, para anggota Dewan terpilih Kubar, sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa, bahkan terlibat dalam formatur pembebasan lahan perusahaan yang kini telah eksis. Dan tidak jarang para anggota Dewan menyampaikan pernah melakukan pembebasan berkali-kali pada lahan yang sama, imbas dari proses pembebasan yang unprofesional. Petinggi Kelian Dalam, Imran Rosadi, menegaskan, akan melaporkan perusahaan meski dirinya sendiri disebut-sebut dan diduga terlibat langsung mengenai asal-usul dokumen, rekayasa, yang diklaim sudah benar oleh pihak perusahaan. Sementara proses tersebut sudah cacat dan diketahui oleh publik terkait kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. RDP tanggal 17 Juni tahun 2024 menandai babak baru advokasi masyarakat Kelian Dalam. Di satu sisi, kehadiran Dewan dan lembaga negara menjadi sinyal kuat bahwa sengketa agraria masuk radar pengawasan serius. Di sisi lain, pernyataan Polres soal tidak ada LP justru memantik desakan audit internal aparat penegak hukum. Warga menaruh harapan agar tim formatur dapat bekerja cepat, membuka jalan penyelesaian sengketa sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses investasi yang berkeadilan di Kutai Barat. Demikian berita ini kami sampaikan Fernandes, Transnews Sendawa, Kutai Barat melaporkan.